Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 80. Apakah Anda melakukan pembayaran kedua untuk gedung penyimpanan yang kami beli di pintu masuk Taman Industri Suzhou? Jika saya ingat dengan benar, hari ini adalah hari pembayarannya. Ya, saya baru saja melakukan pembayaran kedua. Presiden Go, bisakah kita bicara nanti? Saya sedang dalam perjalanan ke Dewan Komisaris Rakyat di daerah ini. Dewan Komisaris Rakyat, saya yakin ini seperti kantor kota praja di Korea. Benar, ada pegawai di sana yang ingin bertemu denganku. Petugas Dewan Komisaris Rakyat, kenapa dia ingin bertemu denganmu? Saya tidak tahu. Saya akan menelepon Anda setelah saya bertemu dengan petugas itu. Oke, sebelum kamu pergi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Saya prihatin dengan gedung penyimpanan yang kami beli. Usaha patungan dengan Limondel Dion belum selesai, dan kami tidak yakin apakah kami benar-benar akan memulai usaha patungan dengan mereka atau tidak. Namun, kami sudah membeli penyimpanan untuk bisnis tersebut. Jangan khawatir, kami akan segera menerima konfirmasi untuk usaha patungan tersebut. Jika tidak, kami dapat menjual kembali penyimpanannya. Jika kami menjual kembali tempat penyimpanan tersebut, kami harus membayar biaya dan pajak. Kami akan mendapatkan bisnis patungan dari mereka. Mereka bilang akan mengirimkan personelnya untuk mengunjungi pabrik kami. Artinya mereka ingin melakukan patungan dengan kami. Oke, saya benar-benar harus pergi sekarang. Saya akan bicara dengan Anda setelah saya kembali dari Dewan Komisaris Rakyat. Kedengarannya bagus. Min Hyuk menelepon Gunho ketika Gunho hampir siap untuk mengakhiri hari. Apakah Anda bertemu dengannya? Panitera Dewan Komisaris Rakyat. Ya, benar. Dia adalah kepala kota dan sekaligus sekretaris partai. Tapi dia tampak seperti petani di pedesaan. Sekretaris partai adalah salah satu posisi yang berkuasa. Di Tiongkok, di negara manapun yang mempunyai organisasi, pasti ada sekretaris partai, bisa jadi sekretaris partai di kota kecil, provinsi, atau negara bagian. Itu bukan hal yang penting. Dia bertanya kepada saya mengapa saya ingin mengalihkan tanah itu atas nama perusahaan kami, dan dia juga ingin tahu berapa banyak dana investasi yang kami investasikan untuk bisnis ini. Dia pria yang konyol. Dia mengatakan bahwa kita mungkin memerlukan 2 penjaga keamanan untuk penyimpanan baru kita, dan dia ingin merekomendasikan 2 orang yang dia kenal. Dia mengatakan dia akan mengirim seseorang ke sekitar area tersebut. Sepertinya pemerintah Tiongkok sangat proaktif dalam menyelesaikan masalah pengangguran. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, Min Hyuk. Ketika Gunho tiba di Bandara Haneda di Tokyo, dia mengirim pesan teks ke Mori Aiko sebelum menuju ke kondominium di Daikanyama, Shibuya. Aiko, jangan siapkan makan malam untuk kami. Ayo makan di luar. Gunho tiba di kondominium tempat tinggal Mori Aiko. Daikanyama dianggap sebagai kota Cheongdam di Tokyo karena terdapat begitu banyak toko dan restoran canggih. Kondominium Mori Aiko terletak agak jauh dari jalan utama. Ketika Gunho tiba di depan pintu depan kondominium, dia memasukkan kode sandi ke sistem kunci masuk tanpa kunci. Kode sandinya adalah nomor telepon Gunho. Itulah yang Mori Aiko atur. Aiko, Opa. Aiko masih terlihat seperti remaja di mata Gunho. Dia seperti kelinci yang lucu. Aku sangat merindukanmu, Aiko. Saya juga. Gunho membombardir Mori Aiko dengan ciuman tak berujung di pipinya dengan suara ciuman yang keras. Kamu belum makan malam kan? Ayo keluar. Kita tidak boleh pergi begitu saja. Mari kita minum teh dulu di sini. Mori Aiko berkata dalam bahasa Korea. Bahasa Koreamu meningkat pesat. Gunho duduk di meja makan, dan dia mendengar suara gemeretak dari dapur. Sepertinya Mori Aiko sedang menyiapkan secangkir teh di dapur. Gunho merasa seperti berada di rumah sendiri. Dia merasa santai dan nyaman. Aiko membawakan teh dan beberapa makanan ringan. Teh jenis apa ini? Ini teh guro mame. Gunho dan Mori Aiko berjalan-jalan di jalan Daikanyama. Saat mereka berjalan, Mori Aiko terkadang meraih lengan Gunho dan melompat-lompat kegirangan. Kamu mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali aku melihatmu. Aku akan membelikanmu baju baru. Tidak, tidak apa-apa. Ini pakaian favoritku. Biarkan aku membelikannya untukmu. Oke, kalau begitu ayo pergi ke toko itu.
Mori Aiko sedang menunjuk Mall Greenfield Outlet. Gunho tidak mengeluarkan banyak biaya untuk membeli pakaiannya. Dia membelikan celana dan jaket untuk Mori Aiko. Gunho merasa seperti dia membelikan barang-barang murah untuknya, jadi dia pergi ke Red Label dan membelikan jas untuknya juga. Jangan buang-buang uangmu. Aiko memberitahu Gunho bahwa dia tidak boleh membeli apapun lagi, dan dia membelikan Gunho dompet dan sapu tangan dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hadiahnya untuknya. Gunho dan Aiko bersenang-senang sambil berjalan-jalan sambil menikmati wafel dan es krim. Setelah minum bir di kafe terbuka di Daikanyama, mereka berjalan kembali ke kondominium. Kondominium Aiko terletak di daerah yang sangat mahal, dan rata-rata orang Jepang di Tokyo tidak mampu membelinya. Aiko menyiapkan perlengkapan mandi Gunho dan yukata. Spraynya segar dan renyah. Gunho memeluk erat pinggang Mori Aiko dan menciumnya. Keesokan paginya, cuaca agak dingin. Mori Aiko ada di pelukan Gunho. "Opa, apakah kamu harus kembali ke Korea hari ini? Tidak bisakah kamu tinggal di sini? Saya punya bisnis yang harus dijalankan di sana. Aku memang menyukai kondominium ini, tapi terkadang aku merasa di sini terlalu kosong dan sepi." Gunho menghela nafas sedikit. Dia pikir dia harus melepaskannya suatu hari nanti. "Opa, aku ingin mengunjungi Korea." "Korea?" "Ya, aku ingin berjalan-jalan di Bukchon dan juga kota Insa. Aku ingin melihat perusahaanmu juga." "Tentu, saya menyambut Anda di Korea kapan saja." "Benar-benar." Mori Aiko melingkarkan lengannya di leher Gunho dan menempelkan bibirnya ke bibir Gunho. Gunho kembali ke Korea setelah menghabiskan malam yang fantastis di Tokyo. Dia merasa seperti terisi kembali. Ketika dia berangkat kerja di pagi hari, dia memarkir mobilnya dan berjalan ke pintu depan. Di sana, dia bertemu dengan Taman Jongsuk. "Kak, kamu terlihat sangat cantik akhir-akhir ini. Aku tahu dari hidungmu mengkilat." "Hidung saya." Gunho mengusap hidungnya dengan tangan kanannya. "Manajer pabrik memberitahuku bahwa kamu tidak boleh melewatkan kelas di Politeknik Chollege." "Ya. Awalnya aku tidak suka kuliah, tapi sekarang aku menyukainya." "Senang mendengarnya. Teruskan." Jongsuk Park berjalan menuju kantornya di bidang produksi. Dia bersenandung. Gunho kemudian bertemu dengan manajer pabrik kali ini. Dia sedang dalam perjalanan ke kantornya setelah dia memarkir mobilnya. "Saya sangat senang mengetahui bahwa manajer Jongsuk Park berprestasi baik di Politeknik Chollege. Dia punya alasannya sendiri untuk itu, Tuan." "Dia punya alasannya sendiri. Apa itu?" "Oh, kamu tidak tahu. Dia bertemu seseorang di sana. Dia berkencan dengan seorang gadis." "Seorang gadis?" "Ya, dia adalah pekerja kantoran di perusahaan lain dan datang ke perguruan tinggi untuk belajar. Tampaknya mereka cocok." Manajer Jongsuk Park langsung pergi ke sekolah setelah dia selesai bekerja. "Haha, benarkah?" Gunho tidak pernah menyangka mendengar Jongsuk memiliki seorang gadis. Kepala pusat penelitian memasuki kantor Gunho dengan resume di tangannya. "Pak, tadi saya membawa resume orang yang saya rekomendasikan sebagai penerus saya." Gunho meninjau resume orang yang mungkin menjadi chief officer berikutnya di pusat penelitian perusahaan Gunho. Fotonya dilampirkan pada resume. Menurut resumenya, ia lulus dari Universitas Yonsei jurusan mekanika sebelum berangkat ke Jerman untuk memperoleh gelar sarjana dan Ph.D. Kampung halamannya adalah kota Incheon. "Haha, Tuan, Anda juga dari kota Incheon." Gunho melihat dengan cermat resumenya. Jadi dia bergabung dengan pusat penelitian BMW tepat setelah dia menerima gelar Ph.D. dari Universitas Teknik Munich di Jerman. Selain itu, dia pernah bekerja untuk G Auto di Korea. Resumenya tampak bagus. "Pak, jika Anda melihat bagian bawah resume, dia mencantumkan proyek pengembangan yang dia ikuti selama bekerja di BMW. Yang terpenting, dia masih muda sehingga dia bisa membantu Anda, Tuan, untuk waktu yang lama." "Saya mendengar Anda, Tuan Chief Officer. Tolong beritahu dia untuk datang dan mengunjungi kami di sini ketika dia punya waktu." "Saya perlu menemuinya secara langsung terlebih dahulu, bukan?" "Tentu saja, Tuan. Saya akan memberitahu dia." Gunho biasanya membaca buku sendiri di kantornya setelah dia menandatangani laporan di pagi hari. Dia biasanya menikmati membaca buku-buku tentang manajemen bisnis, namun, dia juga membaca buku tentang berbagai mata pelajaran untuk memperluas pengetahuannya, seperti sejarah,
politik, masyarakat, filsafat, del. Banyak orang yang merasa terlalu sibuk untuk membaca buku, tetapi Gun Ho punya waktu untuk membaca buku karena dia adalah bos di perusahaan itu. Saat dia membaca lebih banyak buku di waktu luangnya, dia menjadi pintar dan memperoleh wawasan. Ia pun sekaligus memperluas ilmunya. Saya akan lebih sering bepergian ke luar negeri. Berbicara bahasa Inggris akan sangat berguna. Meskipun saya berbicara bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua, saya harus belajar bahasa Inggris juga. Setidaknya saya bisa berkomunikasi dengan Morihiko karena saya tahu bahasa Inggris sedikit. Gun Ho memasang TV di kantornya dan sering menonton sinetron Amerika dan program TV lainnya dalam bahasa Inggris, dalam upaya meningkatkan bahasa Inggrisnya. Gun Ho meminta manajer urusan umum. Saya berpikir untuk memulai kelas percakapan bahasa Inggris setiap pagi untuk manajemen perusahaan kita. Begitu kita memulai usaha patungan dengan Dion, kita harus bisa berbicara bahasa Inggris. Saya sebenarnya akan memberikan saran tentang belajar bahasa Inggris. Saya akan segera mencari guru bahasa Inggris. Gun Ho kemudian menanyakan manajer akuntansi. Tolong berikan saya laporan biaya pendidikan dan pelatihan yang telah kami keluarkan untuk tahun ini. Manajer akuntansi mencetak laporan dari perangkat lunak akuntansi dan membawanya ke Gun Ho sesegera mungkin. Saya hanya melihat pendidikan keselamatan kebakaran, pendidikan pengendalian mutu, pendidikan pencegahan pelecehan seksual, pendidikan 4 besar asuransi umum, dan pendidikan keselamatan kelistrikan ini adalah jumlah minimal yang harus dikeluarkan. Kita harus menyediakan pelatihan karyawan. Benar, Tuan. Kami akan meningkatkan biaya pendidikan dan pelatihan kami dengan menambahkan pelatihan bahasa Inggris ke dalamnya. Jika Anda menemukan pelatihan yang diperlukan di Departemen Akuntansi mengenai perpajakan atau apapun, ajukan permintaan ke manajer urusan umum. Ya, Tuan. Terima kasih. Manajer urusan umum kembali ke kantor Gun Ho sekitar jam makan siang. Pak, saya menemukan guru bahasa Inggris. Benarkah? Itu bagus. Dia adalah penutur asli bahasa Inggris yang saat ini mengajar bahasa Inggris di Universitas Hoseo. Dia akan datang ke perusahaan kami setiap pagi untuk kelas bahasa Inggris selama 1 jam. Kami akan memberikan kompensasi yang lebih dari wajar atas pengajaran bahasa Inggrisnya kepada karyawan kami. Silakan segera memasang postingan yang mengatakan bahwa kami akan memulai kelas bahasa Inggris harian di pagi hari. Juga, kirimkan pengumuman resmi ke setiap departemen untuk memberitahu mereka bahwa perusahaan akan memberikan bantuan biaya sekolah kepada karyawan kami untuk pendidikan terkait pekerjaan dari perguruan tinggi politeknik atau lembaga pendidikan lainnya. Baiklah, Tuan. Gun Ho berpikir bahwa dia sendiri akan menghadiri kelas bahasa Inggris di pagi hari. Setelah makan siang di kafetaria perusahaan, Gun Ho mulai tertidur di kantornya. Setelah tidur siang sebentar, ia menonton sinetron berbahasa Inggris. Saat menonton drama TV Amerika, Gun Ho memikirkan Taman Jongsuk. Gun Ho mengangkat telepon dan menanyakan manajer Jongsuk Park. Ketika manajer Jongsuk Park memasuki kantor Gun Ho, dia membawa sarung tangan keselamatan kerja di tangannya. Dia mungkin melepasnya sebelum memasuki kantor. Apakah kamu sedang bekerja? Tidak, aku baru saja menyelesaikan pekerjaan yang sedang aku kerjakan. Silahkan duduk. Jongsuk Park duduk di meja konferensi. Kamu mau teh? Ayo kita minum kopi. Gun Ho meminta sekretarisnya melalui interfon untuk membawakan 2 cangkir kopi ke kantornya. Manajer Jongsuk Park sepertinya bertanya-tanya mengapa Gun Ho ingin berbicara dengannya. Sekretaris membawakan kopi. Ayo kita minum kopi. Apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Aku mendengar rumor tentangmu, Jongsuk. Bagus sekali. Apa yang kamu dengar? Mata Jongsuk Park membelalak sambil memegang cangkirnya. Kamu berkencan dengan seorang gadis, bukan? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.